Aha, stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Itu yang saya bilang, orang-orang itu kooperatif sama kita. Ini rusun ratusan. Kamu kalau bikin rumah baru saja, bikin baru sendiri nih, rumah baru nih, bisa nggak ada bocor, ada semen masih tertinggal. Makanya kita harus tinggal di dalam, sambil jaminan perawatan kontraktor 6 bulan itu, kamu bisa mandi-mandi. Ya kan sekarang ratusan unit kamu gimana mau periksa? Makanya menurut saya, sebetulnya begitu unit itu ada mau jadi, lagi finishing ya, lagi yang terakhir mau dirapiin, harusnya yang udah dapat kunci semua itu mau masuk. Jadi kamu lihat aja, pernah nggak kita minta orang dari sungai, mau sukarela masuk semua? Nggak ada yang mau bantu kami. Malah sengaja taruh barang nggak mau pergi ini. Kemudian kami pakai polisi. Terus mau tidurnya gimana? Bisa saya masuk rumah Anda, saya tinggal di rumah Anda nih. Anda baik-baik Pak, aku bikinin kamar satu deh. Tolong ya, pindah ke situ, jangan tinggal di rumah saya lagi. Kamar itu baru bikin, bantu saya sampai kamu masuk, awasin deh, biar nggak dibohongin kontraktor. Terus saya bilang enggak, gak mau tinggal di rumah lu terus. Itu kira-kira ngusir saya nggak? Ya sama. Cuma kalau saya baik-baik, saya kasih kamar, kasih rumah, saya keluar, saya bantu awasin, kan enak. Kamu kurang apa kasih tahu saya. Saya mau tanya, saya bangun rumah baru saja, 3-6 bulan ngerapi itu setelah kita masuk. Ada aja masih ada bocor dikit, dia semen, keramik ada yang ngelupas, batu alamnya ada yang somplak, ada cat yang kurang bagus. Nah, saya pakai kontraktornya diresin. Iya, jadi maksud saya yang mau tinggal ya masuk dong sekarang. Iya semua enggak, pokoknya kami nggak mau pindah, pindah uang. Benar, itu yang saya tawarkan ke Kampung Pulo sebetulnya. Kampung Pulo Bukit Duri kan cuma dipisahkan oleh Sungai Ciliwung nih, ya kan? Satu di agak utaranya, satu di selat, kira-kira gitulah. Modelnya gitu. Maksud saya Kampung Pulo yang di tengah itu, aku mau bikin lagi apartemen. Yang namanya Kampung Pulo kan pulau. Itu yang saya ketemu pilih Merdeka. Desainnya ikutin dulu deh. Bawahnya kayak mau bikin danau, oke, bikin danau deh. Nanti sampai ke atas tambah tinggi. Tapi saya bilang, yang ada sertifikat, ada surat, ada kliniknya nggak apa-apa. Kalau ada sertifikat saya kasih 1,5 kali, 1,5 kali. 1,5 kali. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu dapat 150. Jadi kalau satu unit itu 30 meter, dapat 5 unit. Dulu bagaimana kalau saya cuma pegang kiri, tidak ada sertifikat, 1,2 kali. 120, 80% dari 1,5. Berarti kamu dapat 120. Kalau itu unit, dapat 4 unit. Tapi saya minta lebih tinggi. Kenapa? Karena saya mau tawarin orang Bukit Duri. Bukit Duri lu mau nggak nih? Pindah ke tengah Kampung Pulo. Nanti Kampung Bukit Duri udah saya ambil lagi, bangun lagi nih. Itu yang saya tawarkan. Ini itu masih dekat situ. Ya harus ngalah dong kasih saya tanah. Kalau ini kan enggak, otaknya apa? Semua punya duit, mentahnya. Kalau mentahnya bayar aja sungai ringgit. Nah kalau saya bisa kasih mentahnya, saya lebih suka. Saya bangun satu unit bisa 140 ke 200 juta, 200 juta di luar tanah ya. Kalau kamu minta 50 juta, itu kasih sekarang. Langsung ngusir. Bisa kalau kasih unit kan 2 juta, tunggu 1,5 tahun baru bangun, 1,5 tahun masih banjir, dan bisa saya pindahin. Terus kamu cuma bayar pemeliharaan 10.000 sehari. Saya subsidi seumur hidup 7 turunan, 10 turunan kamu.
Di situ ada surat, waktu ada kontrak itu disebutin loh. Selama Anda masih tinggal dan bayar uang perawatan, itu apakah cukup, lebih dari cukup? Dia tanya sama kalian, kos di Jakarta ada nggak di kos ini? Diurusin jendela, pintu semua, dapat 2 kamar, dapur semua. Saya pikir ya kalau kita masih nggak terima kasih, bandingin deh dengan yang dulu-dulu. Ada nggak sih gubernur ngurusin seperti itu? Kita jujur aja gitu loh. Nah, makanya itu tadi bilang belum sosialisasi. Sekarang kalau belum sosialisasi, mereka pakai minta mau ganti duitnya. Ya, jadi kota kampung jadi tuh gini, saya bilang nggak mungkin bakal 2 lantai kemudian. Ini udah penuh nih. Kalau Anda mau bikin taman, bikin hutan, bikin danau, tetap 2 lantai, kamu udah 2 lantai, 3 lantai, cukup nggak? Harus bikin 16-18 lantai, baru yang ini bisa kosong, bisa ada futsal, ini logika. Enggak, saya mau 2 lantai aja, tidak ke Bogor ya, atau ke Belitung aja. Susah nih, Anda mau di Jakarta, Jakarta pun maunya deket-deket tempat saya yang lama, bayangin Pak. Waduh, makanya jangan lama-lama ya kita duduknya mau nasi di rumah ini, buat rumah kita, ramai-ramai wartawan. Tadi waktu diusir, saya mau pindah, sekarang lebih baik jalan kampung pulau, kau minta apartemen. Biar nggak usah sentimen, nggak apa-apa, pokoknya 100 turunan boleh tinggal, dan cuma bayar 10.000. Jadi pemerintah oke, dan dekat sini juga, nggak mau jauh-jauh apartemennya. Saya udah kasih bus lebih baik. Kita mau kasih bus gratis segala macam untuk anak sekolah. Anak-anak saya kasih KJP, saya kasih tempat usaha. Saya janjiin saya mau kasih modal usaha. Mau apa lagi? Ada kritik kan? Kan masih jadi negara, bos. 1 kecamatan. Makanya saya bilang kalau Anda masuk dulu, baru jadi pun. Kan masih sebutin mana yang bocor, mana itu saya urusin. Saya tanya, emang kamu tinggal sekarang di kampung pulau, rumah-rumah petak layak? Rumah triplek layak? Yang adil dong gitu loh. Terserah mereka kamu masuk, kamu masuk paksa aja. Tunggu saya kalau begitu dulu mau, saya mau rapiin kampung pulau dulu. Yang mereka lihat dulu kampung pulau nih, ya kan? Nanti begitu banjir, biarin aja banjir, tapi hobi dia biarin aja. Tapi kasih dinamika sama ya Pak? Beda. Karena yang di Indonesia Barat kita bangun ke konsep apa? Yang biasa masih 500. Kan juga kita capek nih antara apartemen yang model lift sama yang tidak lift. Dikasih yang tidak lift, dia bilang gini, capek naik lantai 5, kita udah tua, dan kita siapin lift. Kita lift, kenapa Pak? Saya takut anak saya kejepit lift. Ya udahlah. Apa? Upaya apa? Gak ada kata bentrok. Kita niat tawa itunya jelas menolong Anda lebih baik. Anda tanya 10 orang yang waras, saya salah apa? Pindahkan Anda. Di mana ada zaman gubernur yang urusin Anda pindah apartemen? Dan jaminan 10.000 sehari, subsidi 80%. Kalau Anda nggak mau, kita kepaksa. Udah gitu aja udah. Betul. Untuk semua partai-partai itu mesti kan. Hasil itu. Jadi udah. Dikatakan mau cepet juga. Bang, mundur dikit Bang, RTV ya. Kita Bang. Kalau saya lihat ya kita selesai dulu ya Pak. Cepet nggak? Nah, sedikit aman Bang. Jangan maju Bang ya. Musim banjir datang lagi, paling Bukit Duri masih kerendam. Biar renovasi dekat situ aja jadi negara. Mereka bakal rusuh dan minta ganti uang. Kalau dia ada sertifikat ada kiri kita ganti. Nanti ya. Jalan Cina gimana? Ke jalan Cina. Bang RTV. Tanah dia kita nggak rusuh. Kalau tanah dia asli ya kita ganti. Di jalan Cina nggak bisa dikatakan. Serapan anggaran begitu udah PBDP disahkan oleh Pak.
Jadi nanti siang saya mau ketemu, undang ada jaksa, BPK, BPKP, dari kepolisian, supaya mereka tahu kenapa gitu ya. Ahok Pak mau nanya Pak tanggapan Ahmad Dhani Pak dengan tanggapan Bang, mundur dikit Bang. Dari Bukit Duri saya pikir ya, kalau mereka mau ngotot tinggal di dalam, itu mesti bisa tahun depan. Karena kan normalisasi diumumkan sampai 2016. Jadi 2016 Pak Ibrahim pasti kita kan. Saya ingin nangkir dikit Bang. Apa? ya kan, Gue nggak enak banget. kampung pulau udah selesai kan udah nggak banjir nih. Apa ya? Terus yang kampung pulau asli, kampung pulau kan pulau, kampung di tengah pulau nih. Nah kalau nanti yang di Tawanan Gunung Merdeka bisa ketemu dengan saya, kalau bisa kita bangunin lagi rusun di sana, ada kelebihan kan, nah, orang Bukit Duri itu bisa saya tawarin pindah ke situ. Untuk pendataan Bukit Duri, ya cuma minta itu doang. Jadi Bukit Duri kalau pinggir sungai kan sekarang gini, orang dulu ada nyewa-nyewa jual, dia reklamasi ke sungai. Habis reklamasi sungai, ternyata waktu ada program corona dikasih sertifikat. Padahal itu hasil reklamasi sungai. Karena ada tim justifikasi yang mungkin nggak ngerti atau ada permainan, saya nggak tahu zaman itu gitu loh. Dapatlah sertifikat. Nah yang saya mau ambil apa? Ya saya cuma mau balikin ukuran sungai yang asli. Gitu aja. Ya Cina kayaknya kasih uang deh, beli. Pak, ini Pak kerjasama TNI dengan Mensos Pak. Secepatnya. Untuk terkait ini Pak, sama anak jalanan. Dalam jalanan itu terus tangannya. Itu nanti tanya sama Dinsos. Jadi intinya anak jalanan yang agak bandel, yang nggak mau sekolah, nggak mau ke panti, kita akan masukin ke rindang aja. Masuk rindang dilatih 2 bulan 3 bulan, sudah siap, bisa kita pekerjakan di Transjakarta misalnya. Transjakarta kalau dari ribuan, butuh orang yang bersihin kaca-kacanya sampai ke stasiun. Saya pengennya gini, setiap sampai ke stasiun yang ujung, bisa kota, sampai ke ujung kan dia lebih baik country nih. Itu mesti ada petugas yang bersihin. Dia mobilnya tetap mengkilap. Nah, kalau bersih itu siapa? Kita butuh anak-anak ini sebetulnya. Daripada dia nggak mau sekolah, kalau penghasilannya UMP kan lumayan. Nah, konsepnya seperti itu. Bapak buat payung gitu. Apa? Salah. Bapak terkait terus pemerintah melakukan apa ya Pak untuk minimalisir saya itu sendiri? Kan saya udah ketat sekarang. Kenapa sekarang orang pada marah sama saya? Karena rusun jangan bisa dijual. Kamu kalau masuk tinggal di rusun, langsung KTP kamu alamatnya alamat rusun. Terus kamu wajib mengenakan kartu ATM bank yang ada nama kamu, alamat kamu juga rusun. Jadi kalau saya kirim polisi, saya udah kerjasama dengan Polda. Mulai tadi APBDP dapat turun uang sampai tahun depan kita kan rahasia. Kalau kita ketok pintu rusun, itu dibuka, kamu nggak bisa tunjukin tabungan bank DKI yang beralamat rusun yang sama dan KTP alamat rusun, kami usir. Dan kami yang proses hukum. Bagaimana kamu dapat barang ini? Nah kalau kamu bilang saya sewa atau saya nungguin rumah om atau tante, tetap Anda diusir. Sanksi, kita mau proses itu. Kan berarti yang punya ini menyewakan di negara bukan tindakan korupsi. Tapi di Desa berarti nggak disediain itu. Kalau yang di Desa berarti nggak disediain itu. Kita siapin juga kalau mereka mau. Kita mau oke aja kok. Terserah seluruh Jakarta, gue belum di luar Jakarta. Ya. Lingkungannya ini dia mau buka kantor perwakilan untuk ngurusin beberapa negara Asia. Dia itu pengen mikir di Kuala Lumpur. Di Jakarta aja dari Kuala Lumpur. Makanya saya waktu itu ketemu Pak Bomendak itu. Dan dulunya mau datang ke Jakarta, bisa nggak ketemu saya? Nah, saya mau yakinkan dia. Kita buka aja kantor perwakilan lingkungannya itu di Jakarta. Karena Jakarta kan apa markasnya negara-negara Asia Tenggara. Ada di sini. Nah, kalau dia mau kan lumayan kita kan. Jadi kan, ya kalau dia buka satu kan dia rapat kan juga ada lumayan. Dia punya solusi kapasitas besar. Dia bilang bisa nggak kita jual, Malaysia udah kasih, saya juga kasih, saya bilang dia mau manfaatin seluruh gedung sekolah kita, dia yang rumah. Jadi disuruh jual ke PLN, duitnya bagi kita.
Dia invest semua. Kita Malaysia kasih, udah mana kontak kamu dengan Malaysia. Malaysia bisa, saya juga bisa dong dia bilang. Enggak apa-apa Pak, aplikasinya juga. Maksud ke sini kan? Itu diplomatik gaya kita kan soal to the point aja kan. Langsung ngomong kan, dari saya gitu. Tanggapan saya gimana Pak? Ya dia saya juga harap begitu. Dan bilang main dong kerituannya, iya saya mau main, pokoknya kamu minta dasar ini lah. Bapak mau nanya lagi kan terkait kemacetan di Jakarta ini ada kebijakan kehidupan nggak Pak? Berhubung banyak pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kebijakan itu udah jelas, ada RDTR. Kalau yang jalan nggak lebar, nggak boleh bangun apartemen. Kalau kamu mau bikin tinggi, boleh asal ada LRT. Ini kalau pengurangan transportasi pribadi Pak, Pasti, kamu harus siap transportasi publik. ada akan menaikkan pajak pembeliannya Pak? Pasti. Nanti kamu juga akan kesulitan parkir kok. Saya udah tambah derek parkir. Jadi nanti inti itu bagaimana mobil pribadi, motor pindah ke bus ke kereta. Nah kamu masih ngotot beli mobil, ya sih parkirnya mahal. Parkir di rumah kamu yang ada garasi, gue derek malam-malam. Bagus. Gojek silakan aja bagi milik Gojek. Kalau angkutan umum udah hampir gratis, kamu juga akan pindah. Kalau Kopa aja udah kasih, kalau di lingkaran ini udah gratis, kamu mau naik bus. Ini masalah bus kita nggak cukup. Nah saya ingin karoseri lokal yang memproduksi. Ya udah sabar aja sampai tahun depan. Kita udah nggak mau lagi pakai trayek, jadi saya mau paksakan orang pakai tiket. Nanti saya bisa bangun rute-rute baru. Dan juga nggak ada lagi berantem antara operator sama operator. Karena semua operator saya bayar rupiah per kilometer. Jadi kalau sedangkan maunya yang empuk, mesin nyogok, yang nggak empuk mau. Akhirnya orang kesulitan untuk ojek akhirnya kan. Karena nggak semua jalur ada. Sama kayak ke Pulau Seribu. Saya juga mau rupiah per mil. Ya kan rupiah per kilometer atau rupiah per mil. Kalau udah saya lagi minta LKPP godok lagi. Yang di luar jalur busway juga boleh rupiah per kilometer. Ini mau usah rela. Kamu ada punya bus, daftar ke saya, asal mau dibayar rupiah per kilometer, ada CCTV, ada GPS, ada jalan. Ada nggak ada penumpang saya bayar. Pokoknya headway tiap 10 menit, 24 jam Jakarta. Nanti akan kebentuk. Tunggu bus. Nanti Oktober mulai masuk nih, bisa masuk 700-800. Macam-macam. Ya operator termasuk kita yang beli. Sino janjikan saya mulai tahun depan bisa produksi 2.000 per tahun. Ya kita terus beli, sabar aja. Karena kita mau ngotot yang karoseri lokal. Itu aja. Bukan. Jadi Anda punya Metro Mini, 1-2 orang bus. Ikut saya langsung saya bayar rupiah per kilometer. Karena saya butuh LKPP atau katalog profit. Jadi kita yang kendalikan. Jadi saya bisa bikin, misalnya orang yang gaji UMP nggak usah bayar. Yang orang tua 60 tahun nggak usah bayar. Itu mendorong orang naik bus. Kalau kamu pegawai sampai gaji UMP, naik bus nggak usah bayar. Atau bayarnya bayar mingguan atau harian. Kamu kalau dapat tiket tahunan naik bus kami Transjakarta, seluruh keluarga naik bus gratis masuk. Gampang itu mah. Yang penting busnya dulu.